Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GMI Genesaret yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan puji syukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan melalui ibadah online. Dan saya mengajak kita semua untuk boleh meninggalkan sejenak segala hal yang ada di sekitar kita, kesibukan kita mau fokus kepada Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan, kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kidung Agung 4 ayat 9 sampai dengan 10. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Dialah yang layak untuk terima setiap pujian kita. Hanya Dialah yang layak menerima sembah dan puji kita. Mari saya mengajak kita semua, kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau nyatakan bahwa Yesus, kami mencintai Engkau lewat pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini kembali. Kita mau katakan bahwa Yesus, kami sungguh mencintai Engkau. Kami mau terus meninggikan, mengagungkan, karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Mari katakan,
Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sungguh Tuhan, biar pujian ini menjadi pengakuan dari setiap kami bahwa kami begitu mengasihi Engkau, kami begitu mencintai Engkau. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah putus cintanya kepada kami juga. Tuhan, hari ini kami datang, kami siap untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga siap diajarkan melalui firman-Mu. Berkati setiap kami di tempat kami masing-masing, karena kami percaya kasih Kristuslah yang menyatukan kami semua, sehingga ibadah kami, puji-pujian kami, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia rela turun ke dunia untuk menebus dosa setiap kita, dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan hari ini saya mau ngajak kita semua untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Pilihanku, di mana pujian ini mengajak kita semua untuk hidup, ya, untuk hidup tidak bagi dunia ini, tapi kita mau hidup
sesuai dengan tutur kata firman Tuhan, dan kita nggak mau lagi kompromi, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pilihan kita setiap saat. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini, Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biar kita semua nggak lagi kompromi, ya. Kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mau meninggalkan segala yang dunia tawarkan. Kita mau fokus sama Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu
Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mau mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan pengurayan firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Pribadi yang mengenal. Dan bersyukur kita punya pribadi yang begitu mengenal kita. Dan mari kita datang kepadanya seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama kita ulangi pujian ini kembali. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau,
sungguh rindu, kami juga haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya pribadi yang begitu mengenal kami. Kau mengenal kami, luar dalam kami Tuhan, Kau tahu. Saat ini kami sungguh-sungguh kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita pada pagi hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bila Aku Jatuh Cinta, atau berbicara tentang living with love, bagaimana kita hidup atau tinggal di dalam kasih yang Allah berikan dan yang kita miliki. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari tema ini, kita bersama-sama minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu adalah suluh pedoman dan pelita dalam hidup kami. Kami bisa tersesat, kami bisa melanggar, kami bisa tidak setia padamu. Namun firman-Mu membawa kami kepada Engkau, untuk kami diluruskan, untuk kami dibaharui. Karena itu, persiapan hati kami Allah untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah pada hamba-Mu dan pada kami semua. Karena melalui firman-Mu, kami berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini Bapak Ibu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian bagian dari firman Tuhan ini yang berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Demikian jauh Bapak Ibu firman Tuhan kita saat ini. Berbicara tentang bila aku jatuh cinta atau hidup di dalam kasih, tentunya kita semua pernah mengalami apa yang dikatakan jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya, kata sebuah lagu. Nah, kita akan melihat bagaimana sih orang itu jatuh cinta. Nah, orang jatuh cinta itu tentunya karena dia menyukai, dia mengingini seseorang.
Kemudian akhirnya dia berupayakan untuk mendapatkannya. Setelah itu dia mendapatkannya, tentu dia senang, dia bersukacita dan seterusnya. Nah, pada bagian firman Tuhan ini kita melihat bukan soal kita jatuh cinta kepada sesama kita manusia, kemudian kita menjadikan dia sebagai calon istri kita atau calon suami kita, tapi kita akan melihat bila kita jatuh cinta ini dari sisi kehidupan yang Allah inginkan buat kita. Nah, kita tahu Bapak Ibu dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa bila aku jatuh cinta. Nah, tentu di sini kita akan melihat sebenarnya apa yang dituliskan dari firman Tuhan yang sudah kita baca itu di dalam ayat 16 sangat jelas adalah menyatakan status atau keberadaan kita di hadapan Tuhan Allah dan tentunya hadapan sesama. Nah, status kita itu apa Bapak Ibu? Bahwa kita itu adalah orang yang sudah mengenal kasih Allah dan percaya kepada kasih Allah juga Bapak Ibu. Jadi kita di sini melihat bahwa status dan keberadaan kita itu telah mengenal Allah dan juga telah percaya kepada kasih Allah itu. Ini status kita. Nah, dari mana kita memiliki status ini Bapak Ibu? Itu tentunya diawali bagaimana Tuhan mencintai saya dan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan pertama kali mengingatkan kita, menegurkan kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kemudian dengan kasih Allah itu kepada kita, kita kemudian berespon dengan apa? Kita percaya kepadanya. Kita memberi diri hidup kita dibaptis. Bahkan kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kasih Allah yang kita miliki. Jadi Yohanes mau mengatakan kepada kita semua saat ini adalah bahwa ketika Tuhan Allah itu jatuh cinta kepada kita, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita berespon kepadanya bahwa kita pun jatuh cinta kepadanya. Yohanes menuliskan itu berarti bahwa saya dan Bapak Ibu telah mengenal kasih Allah itu dan juga percaya akan kasih Allah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu, status kita. Tapi kita ini kan tidak berhenti kepada status kita Bapak Ibu. Di Yohanes ini dikatakan dalam ayat 16b sampai 17a itu di sana dituliskan tentang syarat hidup di dalam kasih itu. Jadi ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dan kita berespon, itu ada syarat bagaimana kita hidup di dalam kasih. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita benar-benar hidup di dalam kasih itu. Di sini dikatakan bahwa orang yang telah mengenal kasih Allah itu dan percaya pada kasih Allah itu, syaratnya bahwa selama hidupnya dia harus tetap berada di dalam kasih itu. Dia harus tetap berada di dalam kasih itu dan dia juga tetap berada di dalam apa? Relasi kasih dengan Allah. Allah di dalam dia dan kita di dalam Allah. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Itulah relasi. Tetap berada di dalam Allah dan kita tetap berelasi dengan Allah. Ini syaratnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan saya mencintai Tuhan, tapi saya tidak pernah berelasi dengan Tuhan. Kapan saya berdoa kepada Tuhan? Kapan saya membaca Alkitab? Kapan saya mengambil waktu teduh, retreat, saat teduh secara pribadi? Kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi itu tidak ada. Itu berarti dipertanyakan kasih Allah kepada kita. Kita perlu renungkan lagi, apa benar saya itu mengasihi Tuhan? Apa benar saya itu jatuh cinta kepada Tuhan? Apa benar saya living love di dalam Tuhan? Ini. Dan yang berikutnya, kita bukan cuma tetap berada dalam kasih,
tetap berada dalam relasi dengan Tuhan, tapi kita juga memiliki kesempurnaan kasih Allah itu. Yaitu kita percaya akan hari penghakiman. Nah, karena kita percaya akan hari penghakiman ini Bapak Ibu, sebagai syarat kita hidup dalam kasih, itu berarti selama proses kita menjalani hidup ini, tetap berada dalam kasih, membangun relasi dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Ini. Karena apa? Kita nanti akan dihakimi. Kalau kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan kita harus pertanggungjawabkan. Dan kita akan dihakimi Tuhan sekali waktu. Maka ketika hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu akan hidup. Belajar terus menerus. Takut akan Tuhan. Ini syarat yang diberikan oleh Yohanes kepada kita semua. Bagaimana kita bisa mewujudkan hidup dalam kasih itu. Bagaimana kita menyatakan bahwa saya mencintai Tuhan. Saya jatuh cinta kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Dan Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau. Nah, karena itu untuk kita melihat hal ini, kita akan lihat hal ini, kita akan pelajari dari dua perspektif kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, kita mau melihat tentang kita sebagai seorang percaya personal, ya pribadi kepada Allah, kita benar-benar mau mengasihi Allah. Sebenarnya kasih seperti apakah yang Allah inginkan kita wujudkan secara pribadi? Ya, pertama kita akan melihat itu sebagai personal. Kita akan melihat dari sisi perspektif kita secara pribadi yang sudah mengasihi Tuhan. Kasih yang seperti apakah yang Allah inginkan untuk saya wujudkan dalam hidup ini. Nah, kita akan melihat hal ini dari satu kehidupan seorang yang bernama Simson. Ya, tentunya kita sudah kenal dong siapa ini Simson. Simson adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang tidak punya anak. Istrinya mandul. Tapi karena kasih Tuhan pada keluarga ini, Tuhan mempercayakan anak kepada keluarga ini. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam ayat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanaim Dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Simson kemudian akhirnya lahir. Simson ini Bapak Ibu kalau kita lihat dia memiliki kekuatan kasih Allah yang begitu sempurna. Yang begitu besar. Yang bisa kita katakan begitu ajaib yang ada pada dirinya. Tentang kekuatan kasih Allah padanya. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan kasih Allah kepada seorang yang bernama Simson ini. Allah memberikan dia secara spesial, secara khusus. Satu potensi hidup sebagai anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Simson dalam bimbingan orang tuanya, dalam naungan dan satu didikan dari kedua orang tuanya untuk dia bisa mengenal kasih Allah itu, untuk dia mengenal akan Allah dan percaya kepada Allah yang mengasihi keluarganya dan dirinya sehingga dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui Simson yang mengenal kasih Allah ini, yang percaya kepada kasih Allah, yang diberikan kekuatan kasih Allah yang besar, maka kita tahu Bapak Ibu, musuh-musuh Simson itu dihancurkan, ditaklukkan. Orang-orang Filistin, mereka sangat takut kepada Simson ini. Kita bisa lihat tembok gerbang kota Filistin itu. Dia bisa angkut dengan tenaganya. Dia taruh di pundaknya. Dan kemudian pintu gerbang itu dengan tiangnya. Dia bawa kemana Bapak Ibu? Ke bukit
yang sangat tinggi yang menghadap ke Hebron. Dia taruh di sana. Dan tentunya orang bilang, wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pintu dengan tiang-tiangnya itu dibawa oleh Simson sampai ke atas bukit gunung. Tentunya mereka akan membawa kembali pintu gerbang mereka itu dengan tiangnya. Tidak mudah. Tapi Simson dengan mudahnya dia bisa membawa. Inilah kekuatan, potensi kasih Allah yang diberikan pada Simson. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat di Alkitab. Kalau kita baca dari Hakim-Hakim pasal 13 ini dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana kekuatan kasih Allah kepada Simson. Dia bisa menangkap begitu banyak anjing liar, dan kemudian dia ikat anjing itu dan dia taruh obor, dan kemudian dia gerakan anjing-anjing liar ini, anjing-anjing hutan ini untuk membakar ladang-ladang, baik itu gandum maupun buah-buah zaitun dari orang Filistin itu. Terbakar semuanya, itu sumber makanan mereka. Tapi dalam sekejap, Simson menangkap anjing-anjing dan kemudian dia ikat anjing itu, dikasih obor, dan kemudian dia kirim ke ladang-ladang orang Filistin, dan semua sumber makanan mereka itu terbakar semuanya. Kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena Allah mengasihi keluarganya dan mengasihi Simson. Dan yang ketiga, kita tahu Bapak Ibu, dalam mungkin tidak hitungan hari, ya, dia membunuh 1.000 orang. Ya, dia membunuh 1.000 orang Filistin. Ya, dengan cara apa Bapak Ibu? Hanya memakai rahang yang mati dari keledai. Dia ambil rahang itu dan kemudian dalam sekejap dia membunuh 1.000 orang Filistin tanpa daya. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson sebagai bukti bahwa Allah itu mengasihi dia. Sehingga dia punya potensi yang begitu besar Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misalnya di Gemi Genesaret ya, ada satu orang yang punya kekuatan seperti ini. Wow, itu dahsyat ya. Serba bisa. Punya kekuatan dan serba bisa. Itulah Simson Bapak Ibu yang hidup pada zaman hakim-hakim. Namun dengan kekuatan kasih Allah yang dia miliki itu, dengan dia mengenal Allah, dia percaya kepada Allah, akan kasih Allah pada keluarganya dan juga kepada dirinya. Dalam proses hidup living with love itu, hidup di dalam kasih. Ya. Dalam proses hidup bagaimana dia mencintai Tuhan dan tentunya keluarganya. Itu ternyata Simson tidak memenuhi syarat yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Yaitu tetap berada di dalam kekuatan kasih Allah. Simson tidak tetap berada dalam kekuatan kasih Allah itu. Ya, dia juga tidak takut akan penghakiman Tuhan. Sehingga dia hidup sembrono. Ia hidup tidak takut akan Tuhan. Ia tidak berelasi secara konsisten dengan Tuhan. Secara intensional. Buktinya apa Bapak Ibu? Bagaimana Simson tidak hidup tanpa kasih Allah. Melalui apa? Keinginannya terhadap wanita-wanita Filistin begitu kuat. Ya. 3 wanita. Begitu dia ingini. Ya, satu yang terkenal namanya Delila, terus ada satu istri pertamanya, dan yang ketiga adalah wanita sundal. Ini semua lahir dari apa Bapak Ibu? Bukan dari potensi yang Tuhan berikan. Ini lahir dari keinginannya Simson terhadap hal ini. Dia begitu, Alkitab menuliskan kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Bagaimana Simson itu punya keinginan kuat, dikatakan bahwa tetapi jawab Simson kepada ayahnya. Ya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Inilah keinginan
Simson, Bapak Ibu, kepada wanita. Ya, pertama kali dia berlihat orang Filistin itu. Dan kemudian nanti berikutnya wanita sundal, wanita pelacur itu juga sama, dia lihat, dia ingin. Dan kemudian Delilah. Nah, ini bagaimana dia tidak tetap berada di dalam kasih yang sudah dimiliki, dan bagaimana dia tidak takut terhadap penghakiman Tuhan, sehingga dia hidup sembrono dan tidak takut akan Tuhan. Selama proses living with love itu teruji bagi Simson. Ternyata dia bukan cuma lemah atau jatuh dengan wanita-wanita dengan keinginan itu, tapi juga dia memiliki karakter yang pride, yang sombong. Melalui apa, Bapak Ibu? Melalui teka-teki. Ya. Siapa yang bisa terjemahkan teka-tekiku ini? Saya akan memberikan hadiah dia. Bapak Ibu bisa baca di Hakim-Hakim 14 ayat 12 dan 13. Di sana dituliskan bagaimana sombongnya, ya, karakter angkuhnya dari seorang Simson ini. Ya, apa karena kekuatannya yang Tuhan berikan sehingga potensinya yang besar sehingga dia menjadi sombong, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas dari tulisan ini, dari bagian ini, disitulah terlihat kesombongan dari seorang Simson. Dia katakan, siapa yang bisa mengartikan akan teka-tekiku ini? Akan kuberikan hadiah. Sekian-sekian akan kukasih. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lawannya orang Filistin itu dengan cara mereka bisa menerjemahkan akan dan mengartikan teka-teki itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa Simson tidak hidup di dalam kasih. Karena hal ini, Bapak Ibu, membuat Simson menjadi bulan-bulanan orang Filistin untuk menaklukkannya, untuk menghancurkannya, untuk juga ingin membinasakan Simson. Sampai akhirnya pada titik tertentu, akibat dari keinginannya, akibat dari kesombongannya ini, Simson kehilangan kekuatan kasih Allah. Seluruh potensi yang ada padanya hilang sekejap. Dan dia menjadi orang yang tidak berdaya. Tidak saja di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. Dan di hadapan musuh-musuhnya. Namun Bapak Ibu, satu hal juga yang menarik dari Simson ini. Sebagai seorang pribadi yang sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal kasih Allah, percaya kepada kasih Allah. Di saat-saat terakhir, Simson mengubah kelakuannya. Dia mengubah bukan cuma kelakuannya, tapi cara hidupnya pun dia rubah. Dan ketika dia mengubah semuanya ini, barulah Tuhan Allah berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan Simson yang sudah jatuh, yang sudah terpuruk akibat dosanya, akibat kelakuannya, akibat cara hidupnya. Namun Tuhan tidak meninggalkan Simson. Ketika dia merubah kelakuannya, ketika dia merubah cara hidupnya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan hadir. Karena itu di saat-saat terakhir dari kehidupan Simson, dia bilang, Tuhan, berikanlah kekuatan padaku sekali ini saja. Berikanlah kasih-Mu kepadaku sekali ini saja. Dan biarlah mereka mati bersama dengan aku. Simson menerima akibatnya. Dia menderita di akhir hidupnya. Dia tetap ada di dalam tanggungan yang harus dia terima. Karena dia tidak tetap berada di dalam kasih Allah itu. Dia tidak membangun relasi dengan Tuhan. Dan dia tidak juga takut akan Tuhan. Dan karena perubahan ini ya Bapak Ibu, Simson akhirnya disebut dalam Ibrani sebagai seorang pahlawan iman. Karena apa? Dia memanggil Tuhan, tapi sebelum dimanggil dia berubah.
merubah kelakuannya, merubah cara hidupnya, meskipun dia harus menanggung akibat dari keberdosaannya itu. Sehingga dia mati. Seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat living with love ini, hidup di dalam kasih dari perspektif kehidupan komunitas gereja. Nah, kasih seperti apakah yang Allah inginkan buat kita untuk kita wujudkan di dalam komunitas gereja kita? Nah, tentunya dalam hal ini adalah gereja Gemi Genesaret. Nah, kita akan melihat atau belajar dari kehidupan komunitas, dalam hal ini jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Korintus ini adalah kita tahu jemaat yang penuh dengan berbagai karunia rohani yang Tuhan berikan bagi mereka. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 8. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Dikatakan begini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka itu tidak kekurangan satu pun dari karunia yang Tuhan berikan. Ayat 8 dikatakan begini. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa wow gitu, mereka tuh tidak kekurangan karunia pun. Nah, bahkan kalau kita baca Bapak Ibu bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 29. Di sana itu dikasih petunjuk atau diberitahu kepada kita tentang karunia-karunia rohani yang umat Israel itu miliki. Ya, mereka tuh memiliki satu jemaat yang begitu potensi ya, dengan karunia-karunia yang mereka bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Namun komunitas ini ya, dengan penuh karunia-karunia rohani yang begitu dahsyat, begitu ajaib Bapak Ibu, ternyata mereka ini hambar dalam hal living with love. Hidup dalam kasih. Sangat hambar. Mereka secara internal, jemaat ini penuh dengan konflik. Dan konflik mereka itu adalah konflik apa Bapak Ibu? Golongan. Konflik kelompok. Berkelompok hidupnya. Saya kelompok ini, saya kelompok ini. Saya tidak gabung dengan kelompok sana, saya kelompok ini. Nah, ini adalah bukan living with love. Karena berkelompok-kelompok, tidak mempedulikan yang lain. Yang kedua, mereka juga ini konflik soal apa Bapak Ibu? Soal budaya. Karena dalam jemaat Korintus ini ada orang percaya yang dari Yahudi, ada juga orang percaya yang dari Yunani. Nah, mereka konflik soal apa Bapak Ibu? Soal makanan. Orang-orang Yunani itu terbiasa dengan makanan-makanan daging-daging yang dari kuil. Ya, mereka makan saja biasa. Nah, tapi kalau orang Yahudi itu nggak bisa. Nah, sehingga karena hal ini itu menjadi pertentangan di antara mereka, menjadi konflik di antara mereka, dan mereka kehilangan kasih di dalam mereka berkomunitas. Nah, karena hal ini Bapak Ibu, akhirnya Rasul Paulus, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, di sana Paulus mengatakan begini Bapak Ibu kepada mereka tentang jemaat ini. Ayat 2 dikatakan begini dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Paulus bilang begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna kata dia. Kata Paulus. Bahkan di dalam pasal ayat 13, Paulus katakan begini lagi. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Paulus tegaskan lagi. Dengan karunia-karunia itu, dan Paulus ingatkan jemaat ini. Bahwa apa gunanya karunia itu kalau aku tidak punya kasih. Dan ingat, yang paling terbesar
dari kehidupan kekristenan itu adalah kasih. Bukan soal iman, bukan soal pengharapanmu, tapi soal living with love. Soal hidup di dalam kasih. Karena itu Paulus mengingatkan. Kita lihat juga di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sama. Bagaimana Paulus juga mengingatkan jemaat ini dengan dia berkata begini. Di dalam ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila anak kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi karunia itu penting, tapi yang terpenting adalah membangun, yaitu membangun di dalam kasih. Nah, Paulus menyampaikan ini untuk membuat jemaat di Korintus itu kembali hidup di dalam apa? Di dalam kasih. Living with love. Karena yang akan tersisa dari kehidupan kekristenan kita itu adalah kasih. Kita sudah mengenal kasih, jemaat ini sudah mengenal kasih, kita sudah percaya pada kasih Allah itu, sehingga kita memberi diri kita dibaptis dan kita mau melayani, itu karena kita sudah menerima kasih Allah itu. Jadi, karena itu Paulus bilang apa? Mari jemaat Korintus, kita saling menerima perbedaan. Kita berasal dari golongan-golongan yang bermacam-macam, tapi ingat, di dalam komunitas tidak ada lagi hidup dalam golongan. Tidak ada lagi hidup dalam kelompok. Saya kelompok ini, dia kelompok sana. Saya tidak bersahabat dengan dia. Itu bukan komunitas gereja. Ya, bahkan orang di luar sana mereka itu bersahabat, lebih akrab. Ya. Nah, masa kita kalah dengan gereja, kalah dengan orang-orang di luar sana, dengan orang-orang dunia. Tentunya harus kita lebih lagi, ya, untuk membangun ini dengan saling menerima satu dan yang lainnya. Kemudian kita juga harus ingat bahwa bukan cuma saling menerima perbedaan asal dan lain sebagainya. Ya, masing-masing punya karunia tersendiri, ya, dalam melayani. Dia punya karunia ini, saya punya karunia ini. Ya, kita tidak bisa menuntut mungkin lebih banyak dari orang itu kemampuan dia. Tapi apa yang bisa kita berikan, itulah yang kita berikan dalam gereja, dalam komunitas, dalam pelayanan. Dan kita juga perlu saling menerima dalam perbedaan soal budaya. Ya, setiap kita datang dari latar belakang yang berbeda, dari kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Sepanjang kebiasaan kita itu bukan tabiat dosa, bukan karakter dosa, ya kita akan terima. Tapi kalau itu tabiat dosa, karakter dosa, kita harus singkirkan. Kita harus tolak, kita tidak boleh kompromi. Jadi sepanjang itu juga bukan kasih dalam kebenaran, ya kita harus tolak. Kita mengasihi orang harus mengasihi dalam kebenaran. Demikian kata Yohanes. Yohanes mengatakan kasih itu harus didasarkan pada kebenaran. Kalau bukan kebenaran, ya jangan kemudian kita bilang, wah kamu tuh gak mengasihi aku. Aku kan lagi begini. Tapi dia meminta menuntut kita, dia dikasihi tapi dia sendiri adalah tidak di dalam kebenaran. Nah itu kita harus tolak. Gak boleh. Ya, jadi kita harus saling menerima latar belakang asal kita, karunia kita dan sebagainya. Yang penting itu bukan karakter dosa dan itu bukan melanggar kebenaran. Kasih yang bukan melanggar kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya bisa saya katakan di sini sebagai penutup dari firman Tuhan ini bahwa untuk kita hidup living with love, hidup di dalam kasih itu, maka yang harus kita ingat bahwa saya dan Bapak Ibu sebagai GMI Genesaret sudah memiliki kasih itu terlebih dahulu. Kita sudah mengalami cinta awal mula itu kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mencintai kita pertama kali memanggil kita. Itulah cinta mula-mula. Itulah ketika kita jatuh cinta sama Tuhan. Dan kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, berarti kita sudah mengenal kasih itu. Kita percaya akan kasih Allah itu. Dan kita tidak goyang. Dan berikut Bapak Ibu, dengan status yang kita miliki ini, ingat ada syaratnya. Kita harus tetap tinggal dan berada di dalam kasih Allah itu. Ya, kita tidak bisa bergeser. Ya. Meskipun kita bisa gagal
Seperti Simpson, seperti jemaat Korintus, mereka gagal. Ya. Mereka sudah memiliki kasih tapi tidak tetap berada di dalam kasih itu. Tidak hidup di dalam takut akan Tuhan sebagai bukti kesempurnaan kasih Allah itu. Karena akan ada penghakiman bagi saya dan Bapak Ibu yang tidak taat. Ada penghakiman. Karena itu mari kita hidup takut akan Tuhan. Dan kalaupun kita gagal seperti Simpson dan jemaat di Korintus ini, mari kita melakukan perubahan seperti Simpson. Dia mengubah cara hidupnya, dia mengubah kelakuannya. Dan jemaat Korintus apa? Ketika diingatkan oleh Rasul Paulus, sama. Mereka juga merubah. Mereka saling menerima, mereka saling percaya, mereka saling mengingatkan, mereka saling menegur. Dan mereka saling membangun. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kiranya firman Tuhan kita saat ini. Bila aku jatuh cinta, aku akan tinggal di dalam kasih. Jika saya jatuh cinta pada Tuhan karena Tuhan mencintai saya akan tetap berada di dalam kasih. Saya akan terus menerus, selalu dan selalu berada di dalam kasih-Nya yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang, apa yang seorang anak muda berkata kepada Aristoteles. Aristoteles, apa yang kupegang ini katanya? Apa yang kupegang ini? Nggak tahu. Terus anak bilang gini, oh ini saya pegang burung kecil, anak burung. Kira-kira menurutmu ini burung mati atau hidup? Terus Aristoteles jawab, itu tergantung pada dirimu. Kalau engkau akan membuat burung itu mati, akan mati. Tapi kalau burung yang dalam tanganmu itu akan kau buat hidup, akan hidup. Itu ada pilihan, ada padamu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kita adalah kita yang menentukan. Tuhan akan memberkati semua hal yang kita akan lakukan. Simpson memilih awal-awal yang salah. Tapi kemudian dia berubah. Jemaat Korintus juga sama. Mereka memilih yang salah. Saling golongan-golongan. Tapi kemudian mereka memilih yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita semua melalui firman Tuhan ini. Terus menerus mari saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu juga sebagai hamba Tuhan, kita bersama-sama dalam komunitas GMI Genesaret ini, yaitu membangun kehidupan living with love. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengenal kasih dan percaya pada kasih-Mu karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih kalau karena kami berespon juga. Itu karena kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Engkau tolong kami untuk tetap berada di dalam kasih-Mu. Engkau tolong kami supaya kami ingat ada penghakiman Tuhan. Supaya ketika kami masih di dunia ini, kami hidup takut akan Engkau. Kami selalu berubah cara hidup kami, kelakuan kami. Kami selalu mau belajar setia di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Hamba telah berfirman, menyampaikan firman-Mu ya Allah. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam kasih-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami rindu dan kami inginkan dalam hidup ini, dalam situasi yang sulit sekalipun, kami rindu kuasa-Mu. Kami selalu alami, kami selalu dapatkan
kami selalu adakan di dalam hidup kami oleh karena Engkau yang berkuasa mengadakan itu bagi kami. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami terus membawa hidup kami kepadamu, karena siapakah yang dapat menolong kami? Hanya Engkau satu-satunya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami secara pribadi, atas hidup kami sebagai keluarga, dan atas hidup kami dalam pelayanan kami, dan juga dalam pekerjaan dan usaha kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu kami dan senantiasa alami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu, bangsa dan negara kami juga ini alaminya. Baik mulai dari presiden dengan jajarannya, dengan para pembantu-pembantunya, para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan juga kelurahan desa sampai ke RT RW. Kuasa Tuhan yang tidak kami lihat itu kiranya nyata di dalam pemerintah kami, di dalam masa-masa yang sulit ini, dalam mengatasi virus corona dan juga membangkitkan ekonomi rakyat. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepadanya, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh berdoa secara pribadi di tempat kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk selalu mengikuti ibadah GMI Genesaret, baik itu melalui via Zoom maupun melalui channel YouTube GMI Genesaret. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta. Yang pertama kita mau ingatkan bahwa minggu depan kita ada ibadah seperti biasa, seperti ini via Zoom juga, itu jam 10 dengan tema untuk minggu yang akan datang tanggal 27 Februari, yaitu Understanding True Love. Nah, nanti Bapak Ibu juga kami ingatkan bahwa minggu depan itu ada perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak Ibu, adik-adik remaja juga, youth yang sudah dibaptis, boleh mengikuti, bukan boleh ya, harus atau wajib mengikuti akan perjamuan kudus ini. Nah, untuk instrumen yang berhubungan dengan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa menyiapkannya secara pribadi masing-masing. Roti kalau tidak ada bisa diganti dengan biskuit, dan anggur bila tidak ada, Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan sirup rasa anggur. Dan kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu untuk yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di GMI Genesaret ini melalui dukungan tidak saja daya, tapi juga doa dan juga dana. Terima kasih Bapak Ibu. Dan karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin ingin kami doakan, Bapak Ibu bisa mengirimkan pokok doa Bapak Ibu melalui nomor WA saya secara pribadi, atau juga bisa melalui majelis, ketua majelis dan majelis yang ada di GMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin mendukung
kami melalui dana, Bapak Ibu bisa baik itu dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mendukung masa depan gereja GMG Genesaret melalui rencana pembelian ruko ataupun mungkin juga bisa satu tempat dan kita bangun, itu bisa mendukung melalui nomor rekening yang ada ini. Selanjutnya bagi Bapak Ibu kami ingatkan juga bahwa kami setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 9 ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu bisa mengajak tidak saja anak Bapak Ibu, ponaan Bapak Ibu, tapi juga Bapak Ibu juga bisa mengajak mungkin teman-teman atau tetangga atau keluarga yang punya anak yang belum beribadah sekolah minggu bisa bergabung bersama dengan kami. Dan juga kami sampaikan bahwa ibadah juga Gen Youth itu kami laksanakan masih tetap via Zoom jam 1 siang. Nah, kiranya Bapak Ibu juga bisa mengajak keluarga-keluarga Bapak Ibu yang anak youth, yang remaja untuk mengikuti ibadah youth ini. Baik itu anak SMP, SMU, atau juga yang masih kuliah-kuliah awal. Berikutnya Bapak Ibu kami juga mengingatkan buat adik-adik Gen Youth yang sudah baptis. Ya, ingat minggu depan itu ada perjamuan kudus. Jadi adik-adik selain mengikuti ibadah youth jam 1, adik-adik juga wajib untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, tapi jangan perjamuan kudus baru nongol. Ikut dari awal. Ya, kalau hal ini penting bagi adik-adik youth yang sudah baptis untuk mengikuti akan perjamuan kudus ini. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday for all. Sampai kita ketemu di minggu yang akan datang melalui ibadah via Zoom dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.